Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Nuzalika dari kelas 3 SIA, kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak yang telah saya lakukan pada aplikasi CRM. Dalam kegiatan pengujian ini, saya bertanggung jawab menguji dua fitur, yaitu Sales Management dan Sign Up. Pada fitur Sales Management, saya menguji 3 unit logika utama, yaitu fungsi Handle Add Sell untuk menambahkan transaksi penjualan, Handle Delete untuk menghapus transaksi, serta Get Customer Name yang digunakan untuk menampilkan nama pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Sedangkan pada fitur Sign Up, saya berfokus pada fungsi Handle Submit, yaitu fungsi yang menangani proses validasi ketika pengguna melakukan pendaftaran akun baru. Di sini dapat dilihat bahwa fungsi yang menjadi tanggung jawab pengujian saya terdapat pada file salesmanagement.jsx, yaitu fungsi handle at sell yang bagian ini, lalu ada fungsi handle delete yang bagian ini, dan terakhir ada const get customer name. Tidak semua kode saya jelaskan secara detail karena fokus pengujian saya adalah memastikan logika dari fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan benar. Selanjutnya pada file signup.jsx, saya menguji fungsi handle submit, yaitu fungsi utama yang menangani proses validasi seluruh data daftaran pengguna yang bagian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari fitur yang saya uji. Fitur pertama adalah Sales Management. Fitur ini berfungsi sebagai pusat pengolahan transaksi penjualan pada aplikasi CRM. Melalui fitur ini, pengguna dapat menambahkan transaksi baru dengan mengisi nomor invoice, memilih pelanggan, menentukan tanggal transaksi, memasukkan total penjualan, serta memilih status pembayaran. Setelah data berhasil disimpan, transaksi akan langsung ditampilkan pada tabel, dan apabila terjadi kesalahan input, pengguna juga dapat menghapus transaksi tersebut. Berikut merupakan tampilan halaman Sales Management. Di bagian ini terdapat tabel transaksi penjualan yang berisi informasi invoice, nama pelanggan, tanggal, lalu ada total penjualan, dan juga status, dan juga ada tombol aksi. Apabila pengguna menekan tombol tambah penjualan, maka akan muncul form untuk menambahkan transaksi tersebut. Seperti yang dapat dilihat, pengguna dapat mengisi seluruh informasi transaksi melalui form ini sebelum data disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya adalah halaman sign up. Halaman ini digunakan untuk registrasi pengguna baru. Pengguna diminta mengisi nama lengkap, alamat email, password, dan konfirmasi password sebelum akun dapat dibuat. Saya memilih fitur Sales Management karena merupakan salah satu core feature pada sistem CRM. Apabila terjadi kesalahan pada proses penambahan ataupun penghapusan transaksi, maka laporan penjualan maupun analis data perusahaan dapat menjadi tidak akurat. Sementara itu, saya memilih fitur Sign Up karena merupakan pintu awal autentikasi pengguna. Validasi yang baik sangat penting agar data yang masuk ke database tetap valid sekaligus menjaga keamanan sistem. Alur proses yang saya uji dimulai ketika pengguna mengisi data pada form. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses validasi menggunakan percabangan if-else. Apabila seluruh data memenuhi syarat, maka data akan diproses dan disimpan. Namun, apabila terdapat kesalahan input, sistem akan menampilkan pesan error dan proses akan dihentikan. Selanjutnya, saya melakukan static unit testing. Static testing merupakan proses peninjauan kode program tanpa menjalankan aplikasi. Pada tahap ini, terdapat 4 aspek utama yang saya review. Aspek pertama adalah kualitas kode. Saya memeriksa apakah penamaan variabel dan fungsi sudah konsisten menggunakan camel cache, apakah pengguna const dan let sudah tepat, serta memastikan tidak terdapat variabel yang tidak digunakan. Aspek kedua adalah struktur program. Saya meninjau apakah logika program sudah disusun secara modular, serta memastikan tidak terdapat kode yang berulang. Aspek ketiga adalah validasi dan error handling. Pada bagian ini, saya memastikan sistem mampu menangani input yang salah, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya runtime error. Sedangkan aspek terakhir ada dokumentasi. Saya memeriksa apakah terdapat komentar maupun dokumentasi fungsi yang dapat membantu developer lain memahami kode program. Berikut merupakan checklist hasil statik yang telah saya lakukan pada file signup.jsx dan salesmanagement.jsx. Berdasarkan checklist static unit testing, dapat dilihat bahwa kualitas kode sudah cukup baik karena penamaan variabel konsisten, seluruh variabel digunakan, serta penggunaan const sudah sesuai. Namun pada aspek struktur program masih ditemukan bahwa logika bisnis dan tampilan masih berada dalam satu file JSX, sehingga modularitas program masih dapat ditingkatkan. Pada aspek validasi dan error handling, ditemukan bahwa validasi input wajib sudah berjalan dengan baik. Namun validasi email masih terlalu sederhana dan sistem belum mengantisipasi kondisi ketika nilai numerik berubah menjadi none.
Sedangkan pada aspek dokumentasi masih terdapat beberapa fungsi yang belum dilengkapi komentar maupun dokumentasi seperti JSDoc. Selain checklist tersebut, saya juga menemukan beberapa defect dan code smell. Temuan pertama terdapat pada fungsi handle Excel. Di sini digunakan pengecekan form data total yang di bagian sini. Karena pada JavaScript angka 0 dianggap sebagai nilai false, maka ketika pengguna masukkan total transaksi sebesar 0, sistem justru menganggap data tersebut kosong dan menolak penyimpanan. Temuan kedua pada pembuatan ID transaksi menggunakan sales length plus 1 yang di bagian ini. Cara ini berpotensi menghasilkan ID yang sama apabila sebelumnya terdapat data yang dihapus. Akibatnya dapat terjadi duplikat ID yang berpotensi menimbulkan masalah pada proses rendering React. Temuan berikutnya pada validasi email di bagian signup.jsx. Validasi ini hanya menggunakan pengecekan email include add. Artinya email seperti Naila add masih dianggap valid meskipun sebenarnya belum memenuhi format email yang benar. Temuan terakhir adalah penggunaan fungsi number form data.total di bagian sales management. Kita balik lagi ke sales management. Bagian ini, apabila pengguna memasukkan karakter selain angka melalui proses bypass, maka hasil konversi akan menjadi none. Nilai tersebut berpotensi menyebabkan proses format mata uang mengalami kegagalan ketika ditampilkan pada aplikasi. Berdasarkan hasil static testing tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas kode sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki, terutama pada validasi input, struktur program, dan penanganan error agar aplikasi menjadi lebih aman dan lebih mudah dipelihara. Selanjutnya saya akan menjelaskan dynamic unit testing. Berbeda dengan static testing yang hanya melakukan peninjauan terhadap kode program, pada dynamic testing, aplikasi benar-benar dijalankan untuk memastikan setiap fungsi bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap ini, saya melakukan analisis menggunakan control flow graph, data flow graph, cyclomatic complexity, kemudian mengimplementasikan unit testing menggunakan VTest dan React Testing Library, serta melakukan mutation testing menggunakan Striker Mutator. Tahap pertama adalah menganalisis control flow graph atau yang bisa kita sebut dengan CFG. CFG ini digunakan untuk menggambarkan alur eksekusi program mulai dari awal fungsi, proses percabangan, hingga program selesai. Melalui diagram ini, saya dapat mengetahui seluruh kemungkinan jalur yang dapat dilalui ketika fungsi dijalankan. Selain CFG, saya juga membuat data flow graph atau DFG. DFG ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sebuah variabel dibuat, digunakan, dan berubah selama proses eksekusi program. Dengan analisis ini, saya dapat memastikan bahwa setiap variabel digunakan secara benar dan tidak menimbulkan kesalahan logika. Berdasarkan hasil analisis cyclomatic complexity, diperoleh hasil sebagai berikut. Fungsi handle delete memiliki nilai cyclomatic complexity sebesar 2, yang mana terdapat dua jalur pengujian, yaitu ketika pengguna memilih ya untuk menghapus data atau tidak sehingga proses dibatalkan. Fungsi kedua, get customer name, juga memiliki kompleksitas 2, yaitu ketika data pelanggan berhasil ditemukan maupun ketika data pelanggan tidak ditemukan. Yang ketiga yaitu fungsi handle Excel, memiliki kompleksitas 2 dengan dua jalur utama, yaitu ketika seluruh validasi berhasil sehingga transaksi dapat disimpan, atau ketika validasi gagal sehingga sistem menampilkan pesan error. Yang terakhir yaitu fungsi handle submit memiliki kompleksitas paling tinggi yaitu 5. Hal ini karena terdapat 4 kemungkinan kegagalan validasi seperti nama yang terlalu pendek, email tidak valid, password kurang dari 6 karakter, dan konfirmasi password yang tidak sesuai, serta satu jalur ketika seluruh validasi berhasil sehingga pengguna diarahkan ke halaman login. Semakin tinggi nilai cyclomatic complexity, maka semakin banyak jalur pengujian yang harus dibuat agar seluruh logika program dapat diuji secara menyeluruh. Setelah melakukan analisis jalur program, saya mengimplementasikan unit test menggunakan VTest sebagai test runner dan React Testing Library untuk mensimulasikan interaksi pengguna. Berikut merupakan file signup.test.jsx yang saya buat. File ini berisi 5 skenario pengujian otomatis untuk memastikan proses validasi pada halaman signup berjalan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah file salesmanagement.test.jsx.
File ini juga berisi 5 test case yang mengunci proses penambahan transaksi, penghapusan transaksi, serta pencarian nama pelanggan. Dengan adanya unit test ini, setiap perubahan pada kode dapat langsung diuji secara otomatis tanpa harus mencoba secara manual. Selanjutnya, saya menjalankan seluruh unit test menggunakan VTest. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada terminal ini, seluruh pengujian berhasil dijalankan dengan baik. Terdapat 2 file pengujian, yaitu signup.test.jsx dan juga salesmanagement.test.jsx dengan total 10 test case, 5 dari sales, 5 dari signup. Seluruh test case memperoleh status pas sehingga tidak ditemukan kegagalan selama pas pengujian. Hasil ini menunjukkan bahwa logika program telah berjalan sesuai skenario pengujian yang dirancang. Selain unit test, saya juga melakukan mutation testing menggunakan striker mutator. Tujuan mutation testing adalah mengukur seberapa kuat unit test yang telah dibuat. Striker akan memodifikasi sebagian kode secara otomatis, kemudian menjalankan kembali seluruh unit test. Apabila unit test mampu mendeteksi perubahan tersebut, maka mutan dinyatakan kill. Sebaliknya, apabila perubahan tersebut tidak terdeteksi, maka mutan dinyatakan survive. Berdasarkan hasil mutation testing, diperoleh 149 mutan. Sebanyak 78 mutan berhasil dideteksi, sedangkan 69 mutan masih survive, sehingga diperoleh mutation score sebesar 52,35% yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa unit test yang saya buat sudah cukup baik dalam menguji logika utama aplikasi, terutama pada modul sign up. Namun pada modul Sales Management, kekuatan pengujiannya masih dapat ditingkatkan karena beberapa perubahan pada tampilan maupun fungsi pendukung belum seluruhnya tercakup oleh unit test ini. Berdasarkan seluruh proses dynamic unit testing ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama aplikasi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seluruh unit test berhasil memperoleh status pas, sedangkan hasil mutation testing berikan masukan bahwa cakupan pengujian masih dapat diperluas agar kualitas pengujian menjadi lebih optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan functional testing. Pada tahap ini saya menggunakan metode black box testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan, tanpa melihat bagaimana kode program di dalamnya bekerja. Dalam pengujian ini saya menggunakan 2 teknik, yaitu equivalence partitioning dan boundary value analysis. Teknik pertama adalah equivalence partitioning. Teknik ini digunakan untuk membagi data masukan menjadi kelompok data valid dan tidak valid, sehingga pengujian dapat dilakukan secara lebih efisien. Dengan cara ini, saya tidak perlu menguji seluruh kemungkinan input, tapi cukup menggunakan perwakilan dari setiap kelompok data. Yang kedua adalah boundary value analysis. Dan ini digunakan untuk menguji nilai batas suatu input, karena kesalahan logika paling sering muncul pada batas minimum maupun maksimum. Sebagai contoh, saya menguji nama lengkap minimal 3 karakter, password minimal 6 karakter, dan batas nilai total penjualan. Berikut merupakan contoh test case yang saya gunakan selama proses pengujian. Pada tabel ini dapat dilihat data masukan, hasil yang diharapkan, hasil aktual, serta status pengujiannya. Sebagai contoh pada fitur sign up, saya menguji kondisi ketika pengguna masukkan nama lengkap, yaitu hanya terdiri dari 2 karakter. Sebagai contoh, saya masukkan kata BO atau bo. Di sini saya buat bo@gmail.com ya. Ini saya copy dari sini, copy sini, sama. Lalu klik daftar. Hasil diharapkan adalah muncul pesan bahwa nama lengkap minimal 3 karakter. Dan seperti yang dapat dilihat, sistem berhasil menampilkan pesan tersebut, sehingga pengujian dinyatakan pas. Selanjutnya, saya menguji proses penambahan transaksi penjualan. Saya mengisi seluruh data transaksi seperti nomor invoice, nama pelanggan, tanggal, total penjualan, dan juga status pembayarannya. Lalu saya akan klik simpan. Setelah tombol simpan ditekan, transaksi berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Yang ini. Hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan sehingga test case ini dinyatakan pas. Berikutnya saya menguji proses penghapusan transaksi. Saya memilih salah satu data, kemudian menekan tombol hapus. Contohnya saya pilih yang ini. Kita klik hapus. Lalu kita klik OK. Setelah pengguna memberikan konfirmasi, data berhasil dihapus dari tabel. Dengan demikian, proses penghapusan juga berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.
Berdasarkan seluruh skenario black box testing yang telah dilakukan, seluruh test case berhasil memperoleh status pas. Namun demikian, saya masih menemukan beberapa catatan terhadap aplikasi. Yang pertama, fitur edit masih belum selesai dikembangkan, sehingga ketika tombol edit ditekan hanya menampilkan pesan bahwa fitur tersebut belum tersedia. Yang kedua, halaman sales management sebenarnya sudah ada, tapi menu menuju halaman tersebut belum tersedia pada sidebar, sehingga pengguna masih harus mengakses melalui URL secara langsung. Selanjutnya, saya melakukan non-functional testing. Jenis pengujian yang saya pilih adalah load testing. Berbeda dengan black box testing yang menguji fungsi aplikasi, load testing bertujuan mengukur performa, kecepatan, dan kestabilan aplikasi ketika menerima banyak permintaan secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan menggunakan fitur performance testing pada Postman. Jadi sebelum itu saya akan lakukan run. Jadi klik titik 3 di bagian collection-nya, lalu udah klik run. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur performance testing di performance. Nah, di bagian ini, pada ujian ini saya memberikan beban sebanyak 20 virtual users secara konstan selama 1 menit. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah request, throughput, rata-rata waktu respon, persentil waktu respon, serta error rate. Jadi di sini kita akan lakukan run. Ada button run, kita klik run. Ini kita tunggu sampai ini muncul run again. Berikut merupakan hasil pengujian yang diperoleh. Untuk halaman sales manajemen, rata-rata waktu respon sebesar 61 milidetik, sedangkan halaman sign up memiliki rata-rata waktu respon sebesar 343 milidetik. Kedua nilai tersebut masih jauh berada di bawah batas kenyamanan pengguna, yaitu sekitar 1 detik, sehingga aplikasi dapat dikatakan cukup responsif. Selain itu, di halaman sign up memperoleh error state-nya itu sebesar 0%, sedangkan halaman sales itu sebesar 0,29%. Nilai tersebut sangat kecil dan kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan server development yang digunakan selama proses pengujian. Berdasarkan hasil load testing tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi memiliki performa yang cukup baik. Waktu respon yang relatif cepat membuat aplikasi terasa responsif ketika digunakan. Selain itu, nilai error rate yang sangat rendah menunjukkan bahwa aplikasi tetap stabil meskipun menerima akses secara bersamaan dari beberapa pengguna virtual. Dengan demikian, dari sisi non-fungsional, aplikasi telah memenuhi aspek performa dan keandalan dengan cukup baik. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa temuan penting dari seluruh proses pengujian yang telah saya lakukan. Berdasarkan hasil static testing, saya menemukan beberapa potensi masalah pada kode program seperti validasi email yang masih terlalu sederhana, penggunaan sales length plus 1 yang berpotensi menghasilkan ID duplikat, penggunaan form data total yang menyebabkan nilai 0 dianggap sebagai data kosong, serta belum adanya penanganan ketika nilai input berubah menjadi none. Selanjutnya, pada dynamic unit testing, seluruh 10 test case berhasil memperoleh status pas, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi utama pada fitur sales management dan sign up telah berjalan sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Kemudian melakukan mutation testing, diperoleh mutation score itu sebesar 52,35% atau berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa unit test yang dibuat sudah mampu menguji sebagian besar logika utama aplikasi, namun cakupan pengujiannya masih dapat ditingkatkan, terutama pada modul sales management. Pada functional testing, seluruh skenario black box testing juga berhasil dijalankan dengan hasil pas. Artinya, fungsi utama aplikasi telah bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Namun, saya masih menemukan beberapa ketidaksesuaian, yaitu fitur edit yang belum diimplementasikan sepenuhnya, dan menu sales management yang belum tersedia pada sidebar aplikasi. Sedangkan pada non-functional testing, hasil load testing menunjukkan bahwa aplikasi memiliki waktu respon yang cepat dan error rate yang sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi cukup stabil ketika menerima aplikasi dari beberapa pengguna secara bersamaan. Berdasarkan seluruh hasil pengujian tersebut, saya memiliki beberapa rekomendasi untuk pengembang aplikasi. Yang pertama, memperkuat proses validasi input, terutama validasi format email dan validasi data numerik agar mampu menangani kondisi tidak valid. Yang kedua, mengganti mekanisme pembuatan IDS transaksi menggunakan metode yang lebih aman, misalnya memanfaatkan UID atau auto increment dari database, sehingga tidak terjadi duplikasi data. Yang ketiga, memisahkan logika bisnis dari komponen terbuka agar struktur kode menjadi lebih modular, lebih mudah dipelihara, dan lebih mudah dilakukan pengujian. Kemudian, menyelesaikan implementasi fitur edit, melengkapi navigasi menuju halaman sales management, serta menambahkan dokumentasi kode seperti JSDoc agar memudahkan proses pengembangan di masa mendatang.
Dari seluruh proses pengujian ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran baru. Saya menjadi lebih memahami bahwa pengujian perangkat lunak tidak hanya bertujuan untuk mencari bug, tapi juga untuk memastikan bahwa aplikasi ini memiliki kualitas yang baik, mudah dipelihara, dan siap digunakan oleh pengguna. Kesulitan yang saya hadapi adalah memahami alur logika program, menentukan jalur pengujian tepat berdasarkan psychometric complexity, serta mempelajari penggunaan berbagai tools seperti V-Test, React Testing Library, Striker Mutator, dan Postman Performance Testing. Namun melalui proses tersebut saya menjadi lebih memahami bagaimana setiap jenis pengujian saling melengkapi, mulai dari static testing, dynamic unit testing, functional testing, hingga non-functional testing, sehingga kualitas perangkat lunak dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh. Melalui rangkaian pengujian ini, saya menyadari bahwa semakin baik proses pengujian dilakukan, maka semakin besar pula peluang penemukan kesalahan sejak awal. Hal tersebut akan membantu developer memperbaiki aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna, sehingga aplikasi menjadi lebih stabil, lebih aman, dan lebih andal. Demikian presentasi hasil pengujian perangkat lunak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.